Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Kewirausahaan B akan mempresentasikan materi tentang motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vita Sakinatun Sari. Selanjutnya ada Tridia Hapsari. Yang terakhir yaitu Nadrifatu Zulfa. Pada pemaparan materi kali ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian motivasi, kedua ada jenis, tujuan, dan fungsi motivasi, yang ketiga ada aspek-aspek motivasi dan faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, yang keempat ada motivasi berprestasi dalam kewirausahaan, yang kelima, cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang keenam, ada ciri-ciri tim yang efektif. Baik, langsung saja pada pemaparan materi oleh pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada pemateri. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi internal atau kesepian dan kesiagaan yang berawal dari kata motif itu. Maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif pada saat-saat tertentu, terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak. Menurut Sartain, motivasi adalah suatu pertanyaan yang kompleks di mana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau goal atau perangsang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dipandang sebagai fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya penggerak dari dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengertian motivasi berprestasi atau achievement motivation merupakan suatu dorongan yang berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan efisien dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai usaha mencapai sukses atau berhasil dalam kompetisi dengan suatu ukuran keunggulan yang dapat berupa prestasi orang lain maupun prestasi sendiri. Jenis, tujuan, dan fungsi motivasi. Yang pertama, jenis motivasi. Motivasi positif atau intensif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasi rendah. 2. Tujuan motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, mempertahankan loyalitas. Kelima, efektivitas. Keenam, efisiensi. Dan yang ketujuh, meningkatkan kreativitas, dan lain-lain. Jadi, secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Menurut Noto Atmojo, motivasi mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi motivasi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu, fungsi motivasi yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
pilihan perbuatan yang sudah ditentukan itu atau dikerjakan akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi karena sudah melakukan proses penyeleksian. Aspek-aspek motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Carlson 1967 menyatakan bahwa orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki orientasi dan keyakinan untuk sukses. Yang kedua, memiliki pemikiran ke masa depan. Ketiga, memilih tingkat pengambilan dan penerimaan terhadap suatu tugas yang cenderung moderat. Yang ketiga, tidak suka membuang waktu. Lalu selanjutnya, gigih dalam mengerjakan tugas, ada memiliki motivasi afiliasi yang lebih rendah dibandingkan motivasi untuk berprestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi antara lain yaitu atribusi kausal. Motivasi berprestasi individu ditentukan oleh beberapa faktor seperti kemampuan, daya tarik, kekuatan, usaha dan waktu, keberuntungan, besar atau kecilnya gangguan. Yang kedua yaitu norma referensi, yaitu situasi spesifik yang menstimulasi setiap aspek yang akhirnya menentukan standar keberhasilan. Keadaan ini akan menentukan apakah suatu performansi tertentu dapat memuaskan diri ataupun orang lain. Sebagai contoh, prestasi siswa mungkin tidak cukup bagus waktu dibandingkan dengan kelompoknya atau belum memenuhi syarat-syarat tugas, walaupun prestasi tersebut merupakan peningkatan dari prestasi sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu load selling, yaitu motivasi berprestasi dipengaruhi oleh jangka waktu pencapaian tujuan tersebut. Oleh sebab itu, individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan menyusun tujuan dengan perspektif waktu. Yang keempat yaitu performance outcome expectation. Tingkat kesulitan tugas juga mempengaruhi motivasi berprestasi individu. Tugas yang terlalu sulit atau mudah bagi individu akan menyebabkan individu tidak mengetahui apakah kesuksesan tersebut karena kemampuannya itu atau karena faktor orang lain, sedangkan semakin sulit tugas akan menjadikan individu percaya pada kemampuannya sendiri. Selanjutnya yaitu outcome, consequence, dan explication. Harapan yang akan didapatkan dari prestasi yang dicapai dari lingkungan, individu yang mengharapkan mendapatkan kesan baik dari prestasi yang dicapainya, maka lingkungan sekitarnya akan memberikan kesan yang baik pula. Motif berprestasi dalam kewirausahaan. Motif berprestasi adalah nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal secara tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karya sebagai seorang wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Dorongan untuk selalu berprestasi tinggi harus ada dalam diri seorang wirausaha, karena dapat membentuk mental yang ada pada diri wirausaha untuk selalu unggul dan mengerjakan segala sesuatu melebihi standar yang ada. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang pertama, dengan paksaan atau melalui perintah. Pada awalnya, subjek akan melakukan tugas didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Yang kedua, dengan persuasif, melalui cerita-cerita yang menarik sehingga subjek terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Yang ketiga, dengan stimulasi, melalui gambaran dan petunjuk, sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian, belajar dari konsep mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini juga.
Ciri-ciri tim yang efektif. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Yang kelima, resolusi konflik. Yang keenam, shared power. Yang ketujuh, keahlian. Yang kedelapan, evaluasi.